Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Manchester United versus Southampton. Analisis kali ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, karena adanya kartu merah yang terlalu dini bikin game plan Southampton rusak, dan dari segi taktikal, match ini jadi berjalan satu arah. Oleh karena itu, kita akan ambil momen kunci di match ini, yaitu 7 gol yang berawal dari crossing. Belakangan, crossing ini konotasinya jadi negatif karena ada beberapa tim yang melakukan banyak cross namun nggak berhasil. Sampai-sampai ada istilah crossing dan insya Allah. Padahal dalam sepak bola, crossing ini adalah cara efektif untuk segera memasukkan bola ke area berbahaya, terutama jika lawan menerapkan blok rendah yang rapat. Namun bukan hanya soal eksekusi saja, tapi juga harus dibarengi pergerakan dari target-target crossing. Jadi ada korelasi yang sangat dalam antara eksekutor crossing dan targetnya. Langsung aja kita masuk ke analisis. Let's go, kita bahas sama-sama. Sebelumnya kita harus tahu dulu taktik bertahan dari Southampton yang bermain compact, mengecil, dan akan mengarahkan bola ke area sayap untuk kemudian dipres. Satu pemain yang terkena kartu merah mestinya menjaga sirkulasi bola ke belakang atau ke back. Zona pressing yang merapat ini tujuannya untuk menjebak di satu sisi. Dengan pemain-pemain yang merapat secara vertikal ataupun horizontal, bikin sulit lawan menembus dari tengah. Solusinya ada di sirkulasi cepat ke belakang atau lewat perpindahan arah serangan side to side atau switch play. Taktik ini yang digunakan di awal gol pertama. Lindelof memberikan bola dari kanan ke kiri. Meski gagal dijangkau Rashford, serangan ini berbuah crossing dengan jenis melayang yang dilakukan Shaw jauh dari garis gawang atau biasa disebut deep cross. Wan-Bissaka bergerak ketika Danny Ings nggak menyadari. Dia unggul momentum saat Shaw membaca pergerakan ini dengan memberikan crossing tinggi diarahkan ke tiang jauh. Yap, ada momen krusial yang dilakukan Wan-Bissaka ditambah crossing akurat dan tepat dari Shaw. Gerakan yang simultan. Di gol ini juga ada andil Shaw yang melakukan progresi dengan dribble. Greenwood mengambil posisi lebih dekat dengan garis gawang. Tujuannya menarik atau memberikan gravitasi back-back Southampton untuk bergerak ke arahnya atau minimal sejajar agar Greenwood nggak bisa melakukan cross tiang jauh. Disinilah keuntungan menggunakan dua target. Cavani sebagai opsi tiang jauh, sedangkan Rashford jadi opsi cutback. Menemukan space di belakang back untuk menerima umpan dengan bebas. Crossing yang digunakan jenisnya cutback. Gol bunuh diri ini jenisnya crossing mendatar dengan target yang jauh. Ini masih ada korelasinya dengan gol sebelumnya, di mana Rashford kali ini mengincar tiang jauh. Bedanya, di gol pertama tadi, back Southampton sudah sangat baik merespon untuk sejajar dengan eksekutor. Di sini enggak. Akibatnya antisipasi bolanya sulit dan masuk ke gawang sendiri. Jika lepas pun, Fred sudah siap di sana. Di gol selanjutnya ada efek dari crossing Shaw yang akurat. Di samping itu, MU menyerang dengan banyak pemain sehingga terlihat Benarek harus menjaga dua pemain. Di sudut lain, bisa kita lihat pergerakan McTominay yang mengganggu konsentrasi Benarek. Di gol ini memang bisa dikatakan bukan cross karena dilakukan sedikit ke tengah, yaitu di half space. Namun ada sedikit perpindahan koridor di sini dari half space ke sentral. Ini adalah variasi dengan memanfaatkan skill dan visi Bruno. Juga pergerakan tanpa bola Martial dalam eksploitasi ruang kecil di belakang back. Situasi-situasi ini juga memanfaatkan buruknya pertahanan Southampton yang terlalu sering melihat bola atau ball watching.
Pola yang sama digunakan di gol terakhir, di half space, dan dilakukan dari deep location atau relatif jauh dari garis gawang maupun kotak penalti. Crossing tipe ini eksekusinya harus tepat karena harus jauh dari jangkauan kiper, mengingat pertahanan lawan juga sangat rendah. Diarahkan ke tiang jauh adalah cara yang jitu, ditambah dua pemain yang melakukan overload terhadap bek terluar Southampton. Kalah jumlah akibat 2 kartu merah juga jadi penyebab gol ini. Lalu, kenapa sampai 9 gol? Selain karena faktor-faktor tadi, bek-bek Southampton juga lemah dalam antisipasi crossing. Seperti di gol ke-8 yang lebih karena terpaku dengan bola dan salah antisipasi crossing Wan-Bissaka yang akurat menyisir ke tiang jauh. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa crossing bisa jadi sangat efektif dan mematikan jika eksekusinya sinkron antara crosser dan targetnya. Pergerakan tanpa bola target-target cross tadi juga mempengaruhi crosser dalam mengambil keputusan, selain eksekusi yang akurat tentunya. Bek lawan juga dipaksa meladeni bola-bola silang mendatar ataupun melayang dengan fokus tinggi. Tanpa duel udara berarti pun, sebetulnya crossing bisa sangat berbahaya. Ini yang jadi jawaban juga kenapa tim semakin gak banyak bergantung pada target man atau striker yang piawai dalam duel udara. Hal ini dikarenakan eksekusi crossing yang semakin variatif dan pemain dituntut lebih dari sekedar mengirim umpan melambung ke kotak penalti. Apakah ini tandanya crossing Manchester United sudah mulai membaik?